Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita belajar akidah akhlak, di mana tema pembelajaran kita kali ini adalah tentang menghindari akhlak tercela atau sifat tercela. Jadi masuk pada KD 3.1 menganalisis makna penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Nah, dari kompetensi dasar ini ada beberapa indikator yang harus kalian capai, yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini. Adalah yang pertama, menjelaskan pengertian hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Kemudian yang kedua, menelaah dalil sifat tercela, hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, ria. Yang ketiga, indikator yang ketiga, mengidentifikasi apa sebab-sebab sehingga dilakukan sifat tercela hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, ria. Indikator yang keempat, menguraikan dampak negatif dari sifat tercela hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Jadi apa dampak negatifnya ketika kita melakukan hubbud dunia, apa dampak negatifnya ketika melakukan hasad, ujub, sombong, dan ria. Dan indikator yang terakhir, yang kelima adalah harus mampu menguraikan bagaimana cara menghindari sifat tercela ini, hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, ria. Kita masuk pada hubbud dunia. Mulai dari pengertian sesuai dengan indikator yang tadi ya. Pengertian hubbud dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Jadi orang yang hubbud dunia yang ada dalam benaknya, pikirannya itu hanya semata-mata dunia. Dia hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan kehidupan akhiratnya. Adapun dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Jadi janganlah kita bangga dengan apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Semua milik Allah dan dititipkan ke kita. Suatu saat nanti akan kembali pada pemiliknya. Kita hanya diibaratkan hanya meminjam saja ya, dititipkan. Kita punya ibu itu adalah titipan, kita punya adik itu adalah titipan, dan ketika yang memiliki itu ingin mengambilnya, maka semua akan terjadi ya. Karena kita harus yakin bahwa kehidupan ini hanya tempat permainan, dalam artian kita di dunia itu hanya tempat persinggahan saja. Kita hanya singgah. Apa yang akan dilakukan adalah mengumpulkan semua bekal apa yang akan dibawa nanti ke negeri akhirat. Itu tujuan kita di dunia. Jadi bukan malah serakah dan ingin menguasai dunia, memiliki segala apa yang diinginkan ya, menomorsatukan nafsunya kita bahwa kita mau ini, mau itu, dan lain sebagainya. Adapun penyebab sehingga dilakukan hubbud dunia adalah karena selalu menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan utama kita, padahal kan tujuan utama kita adalah akhirat. Ya, hanya saja sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu ya kita harus mengumpulkan bekal selama kita di dunia. Ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Mengumpulkan harta ini adalah mencari harta walau mungkin itu adalah jalan yang haram. Ya, jadi menghalalkan berbagai macam cara. Ndak apa-apa saya melakukan ini. Biarlah ini sebenarnya tidak boleh, tapi saya menginginkan harta itu, maka saya melakukan ya, karena keserakahannya ya. Terlalu cintanya dia dengan dunia sampai menghalalkan berbagai macam cara. Ya. Next. Adapun penyebab yang ketiga adalah kikir terhadap harta. Jadi tidak rela hartanya itu terlepas dari dirinya. Jangankan untuk bersedekah, jangankan untuk berbagi apa yang dimiliki kepada orang yang tidak mampu, untuk dirinya sendiri ketika ingin misalnya
membeli sesuatu itu memikirkan karena dia hanya memang tujuannya untuk mengumpulkan terus ya. Jadi kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Kemudian apa penyebab yang keempat sehingga terjadi yang namanya sifat hubbu dunia adalah yang saya jelaskan dari awal bahwa serakah ya, serakah atau tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sebenarnya sudah punya ya. Misalnya kita punya HP Android sekarang ya, tapi karena melihat lagi orang-orang lagi memakai HP yang lagi tren, maka hawa nafsu kita ingin memiliki kembali ya, yang sesungguhnya tujuan penggunaannya sama ya, karena serakah selalu ingin mengumpulkan harta. Yang terakhir, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Jadi yang poin kelima ini adalah inilah semua penyebab sampai poin 1, 2, 3, 4 ini ada. Karena tidak maunya mensyukuri nikmat Allah. Karena seandainya kita mensyukuri nikmat Allah, maka semua poin-poin mulai dari 1, 2, 3, dan 4 itu tidak akan muncul. Dan kita tidak akan tergolong kategori orang-orang yang hubbu dunia. Ya, karena cara menghindarinya sebenarnya ini ya, harus mensyukuri nikmatnya Allah. Tapi ketika kita tidak mensyukuri, maka itulah muncul yang namanya penyakit hubbu dunia. Next. Adapun cara menghindarinya adalah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Jadi saya kira bisa baca baik-baik semua ya, baca dengan pahami baik-baik, karena kalau ini satu persatu saya mau jelaskan ini terlalu panjang, ini video tadi terlalu berat ya. Ini memperbanyak mengingat kematian. Jadi selalu ingat yang namanya kematian. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itu cara menghindari hubbu dunia supaya kita tidak serakah ya, tidak serakah. Apa yang kita miliki sekarang selalu disyukuri, selalu merasa cukup bahwa inilah rezeki saya ya. Kalaupun sebenarnya bukan berarti kita tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita capai ya, tetapi jangan memaksakannya, jangan memaksakan kehendak, sesuai dengan kemampuan kita. Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi apa yang kita miliki, untuk menghindarinya itu selalu mengingat bahwa ketika saya memiliki harta benda misalnya, apa itu mobil, motor, HP yang sifatnya kemewahan begitu, itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat satu-satu ya, per materi. Next, masuk pada materi hasad. Ya, hasad itu bahasa Arab ya, bahasa Indonesianya adalah dengki atau benci. Ya, jadi hasad secara bahasa itu berarti dengki. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain. Ya, dia hanya menginginkan agar nikmat itu ada pada dirinya. Jadi tidak menginginkan kepada orang lain, jadi segera hilang atau terhapus dari orang lain. Adapun dalilnya dalam surah Al-Imran itu dikatakan, jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana maka mereka bergembira karenanya. Ya, inilah orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, selalu benci dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, selalu benci dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Contoh misalnya ya, contoh kecil, ketika dalam satu kelas misalnya, siswa si A mendapatkan peringkat 1 ya, karena si B ini orangnya hasad, maka dia benci kepada si A. Kenapa? Karena iri ya, dengki melihat keberhasilan yang dicapai oleh temannya, dan dia berusaha untuk bagaimana supaya itu segera hilang atau terhapus dari apa yang dicapai oleh temannya tersebut. Next. Apa penyebab utamanya? Ya, sebenarnya banyak sekali ya penyebab utama sehingga muncul ini namanya hasad ataupun tadi hubbu dunia dan lain sebagainya, tetapi hanya poin per poin saja yang saya masukkan di sini. Ada 2 penyebab. Yang pertama, rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua adanya sifat yang pertama ini ya, rasa permusuhan. Yang pertama adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada orang lain. Itu penyebabnya, karena selalu benci sama orang, selalu ingin bermusuhan dengan orang lain, tidak senang melihat orang lain bahagia
Ya, kemudian yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, paling hebat, paling pintar dan lain sebagainya. Next, adapun dampak negatif dari hasad, ya banyak sekali dampak negatifnya, hanya ada saja 5 yang sempat tercover di sini. Yang pertama itu menghapuskan amal kebaikan. Inilah yang paling berbahaya sekali di poin pertama, menghapuskan amal kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sifat hasad, maka semua amal-amal kebaikan kita akan terhapus. Kemudian merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutuskan tali silaturahmi, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan, dan tidak dapat menyempurnakan iman. Next. Cara menghindarinya adalah selalu memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Apa yang didapatkan orang lain, kita harus yakin bahwa itu rezeki mereka, dan apa yang didapatkan oleh pribadi kita sendiri itu adalah rezeki kita sendiri, tidak akan tertukar ya. Kemudian cara menghindari yang kedua adalah menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Coba dibayangkan ketika kita selalu iri melihat keberhasilan orang lain, kita hanya berada pada posisi itu, tidak ada perkembangan ya. Kita hanya menderita batin saja, jengkel melihat keberhasilan orang lain. Sementara kita stay pada posisi itu dan tidak ada perkembangan karena tidak dia sibuk memikirkan orang lain dan tidak memikirkan dirinya. Ya, kemudian berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita ya. Ambil hikmah dari semua yang terjadi, dari semua kejadian yang ada pada diri kita. Ambil pasti ada hikmahnya. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan, dan permusuhan itu akan membawa petaka, tidak akan ada ketenangan ya. Ya, dan sampai poin 9. Next. Masuk pada sifat tercela ujub. Ujub secara bahasa ini berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran atau takjub. Berarti kagum pada diri sendiri, yaitu kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Hanya saja ujub ini dikatakan tercela karena dia membangga-banggakan dirinya ya, terlalu merasa bahwa kitalah yang paling ter. Adapun dalilnya dalam surah Al-Maidah ya, ini Al-Maidah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Janganlah kita terlalu membangga-banggakan diri, karena sesungguhnya Allah lah yang Maha Raja. Dia yang memiliki langit beserta isinya, langit dan bumi beserta isinya. Ya, dalam hadis At-Tabari, hadis Hasan ini dikatakan bahwa 3 perkara yang membawa kepada kehancuran. Pertama adalah pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan diri. Next. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sehingga timbul ini sifat ujub pada diri seseorang adalah banyak dipuji orang. Jadi hati-hati juga ketika dipuji oleh orang lain. Biasanya itu ketika orang yang dipuji orang lain mengatakan astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Karena jangan sampai diri kita ini merasa bangga dengan pujian tersebut. Ya, pujian seseorang secara langsung kepada orang lain itu biasa menimbulkan perasaan ujub. Kemudian yang kedua, banyak meraih kesuksesan. Ya, biasanya orang yang sukses, saya ini sudah profesor, saya ini sudah dokter ya, dan lain sebagainya. Maka di situ besar kemungkinan terjadi benih-benih ujub. Kenapa? Karena dia sudah merasa sukses ya, merasa cita-cita usahanya sudah berhasil, sudah dicapai dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ketika misalnya kita pada posisi ini. Kemudian kekuasaan atau jabatan ya, ketika misalnya menduduki, apakah di dalam satu organisasi kalian menjadi ketua misalnya dalam satu organisasi itu, berarti kan menjadi ketua adalah berarti kalian yang menghandle, yang mengiyakan semua apa yang akan dilakukan di organisasi tersebut. Tapi hati-hati karena di sini juga besar kemungkinan terjadinya ujub, karena merasa berkuasa, merasa saya lah yang menentukan semua, sehingga timbul yang namanya ujub. Hati-hati di sini. Kemudian mempunyai intelektual, cerdas, orang cerdas atau orang pintar, ranking dalam kelas ya, jangan merasa bahwa saya lah yang paling bisa ya, dan lain sebagainya. Memiliki kesempurnaan fisik, misalnya cantik, postur tubuhnya bagus ya,
Jangan merasa bahwa saya lah yang paling cantik, saya yang paling dan sebagainya, karena secara tidak langsung kita memiliki sifat ujub namanya, terlalu membangga-banggakan diri, padahal apa yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Kita cantik karena Allah, kita misalnya menjadi ketua dalam satu organisasi itu karena campur tangannya Allah semua. Ketika Allah mau mengambilnya, itu semua akan terjadi. Apa dampak negatifnya? Ya, bisa dilihat sendiri di sini ya dampaknya. Ujub membawa ke arah kesombongan, ya, meremehkan dosa dan lain sebagainya. Next. Adapun cara menghindari ujub adalah ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, selalu mengingat akan hakikat diri. Maksudnya di sini mengingat akan hakikat diri bahwa kita ini adalah milik Allah, ya. Semata-mata kita kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita miliki sekarang adalah hanya bagian dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Sadar akan hakikat dunia dan akhirat, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian Allah semata. Dan sampai ini poin 6 ya. Karena sudah terlalu lama durasinya. Masuk pada sifat sombong ya, atau takabur. Takabur ini artinya adalah membanggakan diri sendiri dan menolak kebenaran, membanggakan diri sendiri. Adapun hadis dari riwayat Muslim dikatakan bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau dari Bukhari, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah, ya. Kemudian Al-Araf, menyombong, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Itu dalilnya ya. Pengertian tadi ini, kemudian dalilnya. Adapun sebab sehingga dilakukannya namanya takabur ya. Ada 5 di sini. Ada banyak sebenarnya. Sekali lagi, semua poin-poin yang ada dalam slide ini itu hanya terbatas saja ya, terbatas karena yang sebagai contoh saja yang muncul. Ada 5 penyebab, kemudian dampak negatifnya ya ada 3. Cara menghindari tentu saja meningkatkan apapun itu, sifat tercela apapun itu, cara menghindarinya ini adalah meningkatkan ibadah kepada Allah, keimanan dan ketakwaan, menyadari dosa, kemudian mengganti dengan berperilaku tawaduh ya. Inilah penggantinya sebenarnya takabur ya. Tawaduh, selalu merendahkan diri bahwa kita ini adalah hamba Allah ya, yang semata hanya kembali kepadanya. Ikhlas, menyadari segala kekurangan, menyadari bahwa hidup hanya sementara. Yang terakhir, ria. Pengertian ria itu adalah riya'u ya, yang menampakkan atau memperlihatkan ya, memperlihatkan apa yang diperlihatkan amal kita kepada manusia. Makanya secara istilah ria itu adalah melakukan ibadah atau perbuatan yang baik untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi dia melakukan bukan karena Allah. Hati-hati ya, dalam surah Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Jadi kalau dikatakan ria, anggaplah dalam segi ibadah. Saya sholat karena hanya mau dilihat oleh tanteku misalnya, atau hanya mau dilihat oleh guru, oleh bu guru, pak guru ya. Kenapa mau dilihat? Karena mau dipuji bahwa oh iya tahu sholat di si A, sholat di si Rahim ya, dan lain sebagainya. Ini niatnya bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Ya, sama dengan misalnya melakukan perbuatan. Anggaplah sesuai dengan surah Al-Baqarah ya. Kita bersedekah, kita memberikan misalnya pulpen kepada si A karena saat itu dia tidak bawa pulpen ya. Itu yang diulang-ulang terus. Seandainya saya tidak ada kemarin, dia tidak menulis. Saya yang kasih pulpen itu. Pulpenku mahal, apa dan lain sebagainya ya, ini. Atau mungkin mengatakan atau bercerita kepada orang lain bahwa tadi malam saya bangun sholat tahajud misalnya. Seandainya ini adalah sebagai bahan motivasi, saya kira tidak mengapa. Tetapi hati-hati ketika karena biasanya ria di awal tidak muncul, nanti di pertengahan ketika kita melakukannya ya. Next. Sebab munculnya ria, terlalu dikagumi oleh orang lain, lalai dari celaan, rakus, ambisi, ya, senang dengan pujian dan lain sebagainya. Apa dampak negatifnya? Ya, bisa diperhatikan di sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Cara menghindarinya adalah memperbaiki niat. Niat yang perlu diperbaiki, niat ibadah tak itu semata-mata karena siapa? Apa karena Allah atau karena orang lain? Jadi di sini yang harus diperbaiki adalah bagaimana memperbaiki niat kita semata-mata hanya karena Allah. Jadi ikhlas melakukan sesuatu itu hanya karena Allah, bukan karena orang lain. Ya. Menghindari sikap suka pamer-pamer. Ya, pamer-pamer ini perbuatan baik. Kemarin saya yang menolong ini, kemarin saya yang meminjamkan uang sehingga dia bisa makan dan lain sebagainya. Ya, itu kan namanya ada kata apa ya? Kalau manusia itu bersaudara sepupu, ya. Ya, kalau di Ria ini sepupunya adalah sum'ah. Sum'ah kalau tidak salah ya, artinya menceritakan kebaikan yang telah dilakukan. Cara menghindari yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dan terakhir ini hidup sederhana ya. Ya, saya kira cukup sekian. Silahkan dipelajari, pahami baik-baik karena 5 indikator inilah yang harus kalian kuasai setelah kita belajar akhlak tercela ya. Sekian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.